Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, aku pernah tertampar sama satu kalimat yang bunyinya gini, jangan menunggu hidup rapi untuk bergerak. Setelah aku pelajari, memang benar sih, jangan nunggu hidup balik rapi dulu baru kita bergerak. Justru seringkali hidup yang rapi itu terbentuk dari keberanian kita untuk tetap melangkah saat keadaan masih berantakan. Aku dulu sempat berpikir hidup itu bakal lurus-lurus aja, kerja sesuai passion, gajian aman tiap bulan, semuanya apa yang ingin aku beli pasti langsung aku beli dan semuanya tuh berjalan sesuai dengan rencanaku. Tapi ternyata ketika kondisi berubah, bahkan bisa sampai 180 derajat, aku merasa sedikit shock dan benar bahwa kita seringkali gak pernah benar-benar siap. Dan di titik itulah hidup mulai menguji kita. Mau gak sih kita belajar lagi? Mau gak sih bangkit meski lelah, pusing, dan harus melewatinya sendirian? Atau mungkin bisa memulainya lagi dari nol? Bahkan ada masanya dari kita yang tiap pagi berangkat kerja, tiba-tiba bangun tidur itu bengong mau ngapain, kosong. Atau sekadar berangkat kerja, habis itu ngejalanin jobnya seperti biasa dan pulang. Aku juga pernah berada di fase tersebut teman-teman. Tapi justru dari fase itu, aku belajar satu hal yang sangat penting. Sebagai seorang perintis yang punya banyak impian dan keinginan, aku gak boleh terlalu lama meratapi keadaan. Begitu juga kamu teman-teman. Karena tanggung jawab itu gak pernah menunggu kapan kita siap. Dan banyak juga orang itu sebenarnya bukan kalah karena dia gak mampu, tapi karena keburu menyerah di titik paling gak enak dari sebuah proses. Aku bakal ambil contoh dari diriku sendiri teman-teman. Dulu itu aku paling takut banget keluar dari zona nyaman. Dan ternyata memang itu ada fasenya sendiri-sendiri, ada timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi waktu itu aku ngerasa bahwa aku kan hanya belajar IT networking. Latar belakang pendidikanku IT networking. Jadi aku maunya ya bekerja di situ-situ aja, aku maunya ngerjain itu-itu aja. Sampai akhirnya ada suatu keadaan yang mengharuskan aku untuk mencoba hal baru. Awalnya aku sangat keberatan dan malas banget, tapi akhirnya aku memaksa diriku untuk belajar hal tersebut. Hal pertama yang aku coba justru yang paling aku benci, yaitu desain. Kemudian aku belajar otodidak sampai akhirnya aku kenal sama Edward, yaitu teman aku yang memang punya basic di bidang desain. Dari Edward ini aku belajar bukan hanya teknis tapi juga cara melihat karya. Awalnya aku mengamati gaya proyeknya, lalu aku buat versiku sendiri sampai aku benar-benar menemukan styleku. Jadi kalau ada orang yang melihat suatu karya, dia bakal tahu bahwa oh ini si Yellow Daily. Dan karena bantuan Edward itu, alhamdulillah sekarang aku sudah menemukan style aku sendiri. Dari prosesku itu aku banyak banget minta masukan sama Edward. Dan menariknya, waktu itu Edward cuma ngasih satu masukan sederhana, tapi ilmu itu sampai sekarang masih aku pakai. Belakangan aku sadar bahwa ternyata ada hikmah besar di balik semua itu. Allah menolongku untuk bergerak saat itu sebagai jalan menjemput rezekiku di masa depan. Ketika aku terpuruk karena gaji yang gak bisa diandelin lagi. Ini sering banget kejadian teman-teman. Jadi gak hanya di satu pekerjaan aja, tapi di beberapa pekerjaan karena aku mengambil gak cuma satu pekerjaan doang. Kemudian banyak rencana yang tertahan. Barang yang seharusnya aku beli gak aku beli, cuma bisa masuk di wishlist berbulan-bulan. Tapi justru lewat jalan yang sangat aku benci itu, Allah menyelamatkan aku. Sehingga kalau ditarik lagi nih tentang beberapa materi video yang aku sampaikan, kayak scripting, love letter untuk diriku sendiri, aku nulis surat, aku nulis harapan, semua ada benang merahnya dan itu semua adalah Allah yang mengatur. Jadi itulah proses ikhtiarku. Kemudian aku lengkapi dengan doa. Aku juga mengamalkan ayat 1000 dinar
Dan itu Masya Allah luar biasa loh efeknya teman-teman. Kamu bisa hafalin ayat 1000 dinar ini. Dan ayat ini tuh berada di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 bagian akhir kalimat dan di ayat 3. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan untuk ayat 1000 dinar ini nanti bakal aku tulis di description box. Bisa teman-teman tulis ulang di buku atau di screenshot. Aku menghafalkan ayat 1000 dinar ini, kemudian aku amalkan dalam kehidupan aku. Kenapa aku amalkan? Karena dalam suatu ayat atau suatu doa, itu pasti Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu, untuk menggapai rahmat dan ridhonya. Dan yang ku garis bawahi adalah di kalimat ini, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita bertawakal dulu kepadanya, kemudian hasilnya kita akan dapat yang sepadan, bahkan bisa lebih, karena yang memberi itu adalah Allah, Sang Maha Pemberi tanpa batas. Kemudian aku baca ayat 1000 dinar ini setiap kali selesai salat fardu dan salat sunnah. Jadi aku bacanya 1 kali aja teman-teman. Nah teman-teman, kalau hidup ditarik jadi sebuah garis, dia ini mirip kurva. Kadang naik drastis, kadang stabil, kadang turun, bahkan fluktuatif. Saat kita berada di titik paling bawah, pertanyaannya itu bukan ini takdir Allah atau bukan sih? Tapi lebih ke apakah kita mau berusaha menaikkannya lagi atau hanya pasrah tanpa bergerak. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Ketika kita memilih untuk memulai merapikan hidup, kita memilih untuk pelan-pelan menaikkan kurva hidup kita, biasanya semangat di awal itu terasa menggebu, rasanya jalan udah kebuka, kita semangat banget itu untuk menggapainya. Tapi di fase berikutnya, hampir pasti itu akan muncul masa sulit yang bikin semangat itu meredup, padahal hasil besarnya belum kelihatan. Bahkan Seth Godin dalam buku karyanya yang berjudul The Dip, ia menyebutkan fase ini tuh sebagai fase the dip, titik di mana banyak orang berhenti padahal mereka ini udah deket banget sama hasilnya. Yang perlu dibedakan adalah apakah kita sedang berada di dip yang wajar dalam proses bertumbuh atau justru di jalan yang benar-benar toksik dan gak membuat kita berkembang sama sekali. Begitu juga kalau itu adalah jurang yang merusak, berhenti itu adalah pilihan yang bijak. Tapi kalau itu ternyata deep dan kita masih melihat potensi meski hasilnya belum nampak, maka lanjutkanlah. Capek pasti iya, tapi hasilnya bakal sepadan dengan apa yang kita usahakan. Seringkali kita itu menjalani banyak hal setengah-setengah. Takut berhenti karena takut dianggap gagal. Padahal berhenti di tempat yang salah itu justru bisa memberi ruang untuk bertumbuh di tempat yang benar. Allah pun menegaskan bahwa perubahan itu dimulai dari keberanian kita sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Makanya teman-teman, bijaklah dalam memilih medan perangmu. Karena sesuatu yang memang ditakdirkan buat kamu tidak akan tertukar. Ia akan kembali kepadamu lewat jalan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan tugas kita bukan menunggu hidup rapi, tapi berani bergerak agar hidup itu perlahan menemukan rapinya sendiri. Namun jangan lupa teman-teman, dalam memutuskan sesuatu, usahakan kamu tidak sedang berada di hati dan kepala yang panas, supaya tidak ada penyesalan di hari berikutnya. Kalau memang buntu banget nih, dan gak ada satupun manusia yang bisa menolongmu, solusi yang paling ampuh adalah sholat tahajud dan minta petunjuk sama Allah. Itu yang biasanya aku lakukan, dan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk aku. Teman-teman, Allah itu gak pernah salah menaruh kita di sebuah fase. Maka dari itu, kalau video ini sampai ke kamu, mungkin ini pengingat atau jawaban bahwa kamu masih harus bertahan sedikit lagi. Dan semoga setiap langkah kecil kita hari ini jadi jalan rezeki dan pertolongan buat kita esok hari.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa tinggalkan ceritamu di kolom komentar video aku di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.